Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Genbi, selamat datang di Genbi Podcast. Nah, kali ini di episode pertama Genbi Podcast barengan sama aku Julio Irdiansyah dari Divisi Informasi dan Komunikasi Genbi Riau 2020. Sobat Genbi mungkin bertanya-tanya nih di Genbi Podcast ini bakalan ngebahas apa, terus isinya apa aja. Nah, jadi di Genbi Podcast ini kita bakalan jadi wadah untuk teman-teman, untuk Sobat Genbi yang ada dimanapun untuk bisa dapetin informasi-informasi seputar literasi keuangan, ke bank sentralan, terus pastinya dapetin update informasi soal apa aja sih aktivitas di Genbi Riau, khususnya di tahun 2020. Dan saat ini, Julio udah barengan sama Bapak Asral Masuri. Selamat pagi, Pak. Pagi. Jadi Pak Asral ini adalah Kepala Divisi Sistem Pembayaran Pengelolaan Uang Rupiah dan Satuan Layanan Administrasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Riau. Betul ya Pak ya? Betul. Siap. Nah, jadi Pak, ini kita pagi ya. Pagi ini bakalan ngobrol-ngobrol nih Pak seputar pastinya program yang Bank Indonesia lagi jalankan sekarang. Nah, khususnya di zaman sekarang nih Pak, semua bidang, semua hal itu dikaitkan sama digital. Sekarang bisa kerja dari rumah lewat internet, terus belajar bisa jadi lewat internet juga ya Pak ya. Termasuk sistem pembayaran yang sekarang sudah digitalisasi, benar ya Pak ya? Iya. Nah, untuk program dari Bank Indonesia, ini ada namanya Quick Response Code Indonesian Standard atau KRIS, betul ya Pak ya? Yang lagi dicanangkan banget nih sama Bank Indonesia. Boleh nggak Pak jelasin sedikit sama Sobat Genbi nih tentang KRIS ini maksudnya apa, latar belakang idenya dari mana gitu Pak? Iya. Ini keren banget ya. Ini kita duet nih. Iya. Namanya duet Al, milenial kolonial. Siap. Milenial kolonial, bener-bener. Iya. Oke, keren banget. Teman-teman Genbi keren. Yang pertama saya ingin mengatakan mengenai KRIS ini. Kemarin kita launching KRIS ya. Ditanya sama ada pedagang yang jual minuman tuh, Pak tahu KRIS nggak? Tahu. Apaan KRIS? Katanya Pusako. Itu iya sih, sama sih namanya ya Pak ya. Seru banget ya. Oke, jadi KRIS ini sebetulnya hanya merupakan kanal saja. Kanal untuk bisa melakukan transaksi pembayaran secara digital. Oke. Nah, kita tahu bahwa uang elektronik itu ada dua. Yang pertama itu adalah uang elektronik berbasis chip atau chip base, ya. Itu udah kita kenal tuh. Kalau BCA ngeluarin flash. Ya benar. Kalau BRI kan Brizi. Ada Brizi. Ya kan? BNI Tedcash. Ada Imani juga. Kalau Mandiri, Imani. Saya nyebutnya uang elektronik, bukan Imani. Karena kalau Imani itu kan produk Mandiri. Jadi Ya, nanti disangkain saya endorse Mandiri kan. Nah, cuma orang nggak sadar kalau itu chip base. Karena memang bentuknya kartu, tapi ditanam chip di sana. Benar. Untuk menyimpan saldo kita. Nah, itu instrumen untuk melakukan pembayaran. Sama dengan uang tunai, itu instrumen juga alat bayar. Nah, supaya kita bisa melakukan transaksi dengan uang elektronik chip base ini, si flash ini, Brizi dan kawan-kawan, kita butuh kanal. Ada dua. Yang pertama edisi. Jadi kalau kita mau transaksi, bayar nih, kasih mbaknya. Ya. Nanti mbaknya akan masukin ke edisi, kemudian uang elektronik kita akan didebet sesuai dengan berapa transaksi pembayarannya. Nah, kanal lain untuk bisa melakukan transaksi dengan uang elektronik chip base ini kita sebutnya card reader atau tapping box, sama saja. Biasanya digunakan untuk transaksi pembayaran di sektor transportasi, parkir misalnya. Yang terjadi di Bandara SSK 2. Nah, itu ada tapping box, jadi sentuh. Sentuh di dekat, tidak seperti edisi yang harus dimasukkan ke alatnya kemudian dikasih pin juga ya. Segala macam. Kalau untuk yang uang elektronik ini tidak dimintakan pin karena tidak mengakses rekening. Benar. Kalau kita mau melakukan transaksi pembayaran dengan APMK, alat pembayaran menggunakan kartu, kecuali uang elektronik, misalnya kartu debit, itu mengakses rekening. Ya.
karena mengakses rekening kita maka diminta PIN. Kalau uang elektronik chip base enggak. Dia sama dengan uang, tapi bentuknya Kartu, ya kan? Nah, chip. Nah, yang sekarang sedang marak dan digemari oleh kaum milenial itu uang elektronik bentuk lain yang kita sebutnya server base. Oke. Kalau yang chip base tadi ditanam di kartu, kalau yang server base ini kita download aplikasi di handphone. Nah, ini kekinian banget. Jadi handphone Android kita di Play Store download aplikasi uang elektroniknya, tinggal pilih suka apa. Ada yang suka yang ungu-ungu ya, Ada yang Oppo ya, yang hijau-hijau, ada yang apa itu? GoPay, GoPay ya kan. yang oranye juga segala macam warna. Ya, kalau di Pekanbaru GoPay nggak ada, adanya GoPay. Oh iya. Ya kan? Ya, Masalah pengucapan doang yang itu. bilang GoPay itu hanya Julio, kayaknya Oh hampir iya semua sih, Pak. bilangnya GoPay. Saya yang salah mungkin ya. Kemudian ada yang merah-merah ya, Hmm. aja, ada yang biru-biru Dana. Bahkan ada bank seperti BCA mengeluarkan juga Sakuku ya, macam-macam. Terserah apa saja, sama kayak kita terserah mau beli flash, mau beli Breezy atau yang lain. Nah, itu juga instrumen. Ya. Instrumen. Nah, bagaimana caranya melakukan transaksi? Kalau misalnya instrumennya tadi uang elektronik chip base, ada card reader, ada edisi. Kalau yang uang elektronik server base ini, itu kanalnya adalah QR, QR code. Nah, uniknya karena teknologi di HP Android kita itu, kalau sudah download aplikasi uang elektronik server base, itu terhubung dengan kamera handphone sehingga kita bisa pindai QR-nya. Hanya begini, masing-masing PJSP, perusahaan jasa sistem pembayaran, yang mengeluarkan uang elektronik macam-macam produk yang tadi kita sebutkan tadi. Misalnya PJSP-nya PT Visionet mengeluarkan Oppo, PT Anak Bangsa mengeluarkan GoPay tadi ya. Kemudian Link Aja, kebetulan sama produknya Link Aja juga gitu ya. Nah itu mereka itu punya QR code sendiri, ya kan? Jadi kalau kita misalnya mau ngopi ya, katakanlah kita ngopi kenangan, apa janji jiwa, janji hati ada nggak? Janji hati belum pernah dengar. Ada ya janji jiwa. Nah itu biasanya merchantnya, kafenya itu, kasirnya menyediakan QR. Cuman kan tergantung kita sebagai customer, anak-anak milenial nih, kita punya uang elektronik apa? Kalau kita OVO, ya nanti si kopi tadi, si kasir itu menyediakan QR yang biasanya di akrilik tuh. Akriliknya OVO. Kalau kita mau bayarnya pakai yang lain misalnya, katakan Julio maunya pakai Oppo, ya QR Oppo. Akibatnya merchant itu kadang-kadang dia punya bahkan sampai 4 atau 5 QR. Jadi di meja kasir itu ada parade QR. Pameran nih Pak. Parade QR. Nah ini yang sama dengan zaman dulu di Matahari atau di Indomaret atau di Giant Disney. Kalau Giant Extra ya. Itu dia ada parade edisi. Kalau misalnya kartu debit kita adalah BCA, masuk edisi BCA. Kalau Mandiri masuk Mandiri. BNI masuk edisi. Jadi banyak itu. Kadang kalau di Indomaret tuh ada tiang gitu, ada tempat edisi bisa diputer-puter. Mau pakai yang mana? Ya kan? Sekarang tidak perlu lagi. Karena apa? Bank Indonesia sudah menyederhanakan itu dengan prinsip yang kita nyebutnya susah. Interoperability dan interconnectivity. Siap. Susah ya? Susah nyebutnya. Coba sebut interoperability. Interoperability dan interconnectivity. Ya. Siap. Aja. Tapi dia berjudul inter. Mikir dulu ya Pak. Kalau dilanjut pasti belibet. Belibet. Interoperability gini.
satu device. Misalnya Julio buka rekening BCA ini, dikasih kartu ATM kan, paspor BCA. Itu bisa digunakan untuk narik uang tunai nggak? ATM itu bisa dong, pergi ke ATM bisa, masukin PIN, pencet mau berapa, tergantung saldo ya sih. Iya sih. Iya benar-benar. Kalau mau transfer bisa nggak pakai ATM itu? Bisa kan? Kita nggak narik tunai, tapi kita masuk ke menu transfer. Gitu. Kartu ATM ini, kalau kita misalnya pergi ke mall SK, kita belanja, terus suka belanja apa sih? Kalau di mall baju gitu ya, ke Matahari, kita bisa bayar pakai kartu ATM ini sebagai kartu debit. Ya. Nanti kita bilang sama kasirnya, Mbak, saya bayar pakai BCA. Kasih aja kartu ATM itu, nanti akan digunakan kanal edisi, ya, digunakan kanal edisi. Kemudian nanti berapa transaksinya, karena mengakses rekeningnya si Julio, maka diminta PIN. Nah, jadi udah berapa tuh? Bisa narik tunai, bisa transfer, bisa debit. Ya kan? Satu device, satu kartu bisa digunakan untuk bermacam operasi. Ini disebut interoperability. Oke. Gitu. Saya cerita tadi edisi, setiap bank itu punya edisi masing-masing. Kalau BCA ke edisi BCA kan. Sekarang tidak perlu, cukup satu edisi, ya. Itu semua kartu bisa didebet lewat edisi itu. Misalnya banknya BCA, si Matahari punya rekening BCA. Dengan BCA dia minta diberikan edisi. Kenapa dia minta edisi? Karena kalau misalnya orang bayarnya dengan dengan non tunai, dengan kartu ATM atau dengan kartu debit atau dengan kartu uang elektronik, maka dia perlu kanal. Perlu kanal itu, edisi namanya. Nah, dipinjamkan edisi, dia tanda tangan PKS, dipinjamkan edisi, sehingga memudahkan BCA. Orang yang berbelanja dengan edisi itu langsung masuk ke rekening Matahari, tanpa ada uang fisik, uang sama sekali. Bayangin kalau kita bayar pakai tunai, akhir hari kasir harus ngitung, kemudian besoknya dia harus pergi ke BCA untuk setor, ngantri, tuh repot, ya. Nah, kita punya BCA pakai edisi BCA bisa, punya Mandiri pakai edisi BCA bisa, punya BNI pakai edisi BCA bisa sekarang. Ya. Itu namanya interconnectivity. Apa yang terjadi dengan Kris? Begitu juga. Kalau edisi itu, kenapa dia bisa interconnectivity? Ada back office yang bekerja untuk itu, namanya lembaga switching, yang men-switch bahwa semua kartu bisa dibaca oleh satu edisi. Itu yang kita sebut sebagai interconnectivity. Kris sama begitu. Dulu ada parade QR, QR OVO, QR GoPay, QR Link Aja, QR Dana, ya. Itu semua tidak perlu lagi, cukup satu QR yang kita sebut sebagai Kris, rame-rame lagi. Satu QR untuk rame-rame, satu QR untuk semua, ya kan? Itu yang disebut sebagai Kris. Nah, jadi memang kita punya tagline di sistem pembayaran itu aman, lancar, efisien banget kan? Mau buka aplikasi apa aja, uang elektronik, OVO, mau GoPay, mau Dana, mau Link Aja, mau Sakuku, apapun, kita mau scan, kita cukup scan ke Kris. Jadi merchant cuma punya satu saja QR. Nah, yang menarik bukan soal karena dia interconnectivity saja, tetapi tahu nggak, ini di Pekanbaru sih ya, di Jakarta itu Bank DKI ngeluarin Kris loh. Dia sebagai PJSP ngeluarin uang elektronik server base, bukan Kris. Kris kan kanal ya. Namanya apa tahu nggak? Namanya Jack One. Nggak pernah dengar kan? Nggak pernah.
pegawai Pemda DKI, itu tahu nggak dia kan gajinya lewat rekening Bank DKI dong, Iya. ya kan? Sehingga dia punya mobile banking Bank DKI, dan di mobile banking Bank DKI itu ada Jackwan. Oh, jadi dia bisa melakukan pembayaran di situ, Pak. Iya. Kabar buruknya apa? Dia bisa nggak kalau nggak ada kris, datang ke Kopi Kenangan, Iya. dia bayar pakai Jackwan, nggak ada barcode nih. Bayangin aja berapa banyak bank ini yang udah dapat izin untuk mengeluarkan uang elektronik self-service, banyak kan. Tapi kita pakainya OVO, GoPay, kan Dana, Saku. Karena banyak cashbacknya. Siapa yang tahu Jackwan, ya kan? Tapi dengan kris, Jackwan bisa loh, ya kan? Mau tahu nggak? Dalam waktu dekat, BRK nih, itu bulan 10 akan ngeluarin uang elektronik namanya lancang kuning. Siap. Iya. Kita yang pertama tahun ya, Pak ya. Ada dua pilihan sih, lancang kuning apa berkawan. Oke. Whatever apapun, kalau nggak ada kris, merchant mana punya berkawan di code. Iya benar-benar. Karena merchant nggak punya kepentingan buka rekening di BRK. Dia bukanya di mana? Ya, buka rekening. Pasti kan di bank-bank yang itulah. Ya kan? Nah, itulah mengapa kita menginisiasi inovasi kris menyatukan semua pihak. Itu sejak kapan, Pak? Sebetulnya kalau soft launching 17 Agustus 2019. Oh, 2019. Kirain udah lama. 2019, 17 Agustus kita soft launching. Waktu itu kita nyobain pegawai BI ini, nyobain kita donasi. Karena kris ini bukan hanya untuk merchant, apa aja bisa. Sepanjang kita punya rekening, masjid punya rekening di BSM, ya kan? Itu tromolnya kalau ada QR kris, kita mau infak nggak usah masukin tromol uang 2000 dilipet-lipet sampai kecil, nggak usah, QR aja. Kan gini ya, kita kadang-kadang kalau sholat nggak bawa dompet kan, tapi HP bawa. Benar. Ya kan? Karena apa? Kalau kita bawa dompet nih di sini, laki-laki ya perempuan nggak tahu. Kita tahiyat awal sama tahiyat susah, keganjel. Ganjel. Soalnya dompetnya tebel, bukan isi duit, isi bon. Bon akhir bulan sih. Bener gak sih? Bener. Nah, jadi 17 Agustus kita donasi ke lembaga sosial. Kemudian ya kita donasinya pakai digital 170845. Jadi berapa tuh? 170.845 ya. Jadi donasinya 170.845. Digitalnya 17 Agustus 45. Soft launching kami beri waktu sejak di launching 17 Agustus per 1 Januari kewajiban itu sudah diterapkan 1 Januari 2020, sehingga sejak 17 Agustus sampai Desember tanggal 31 semua merchant diminta melakukan migrasi QR-nya ke kris 1 Januari 2020. Jadi ini udah mau ulang tahun yang pertama nih, hari Senin. Siap. Ulang tahun dengan kemerdekaan Indonesia, Pak. Tiup lilin. Gitu. Oke, tapi kalau ngomongin kris, Pak, ini kalau kita lihat di perkembangan digital makin lama makin mantap. Kris ini juga pastinya semoga nanti makin populer ya, Pak ya. Akan dikembangkan terus. Tapi ada nggak Pak kemungkinan si pembayaran digital terutama menggunakan kris ini menggantikan peran si uang kartal? Uang kartal ya. Uang kertas dan uang logam. Belum ada sih penelitian yang secara empiris mengatakan bahwa kris ini akan menggantikan uang tunai. Ini kalau saya cerita ini menarik nih. Pertama, waktu saya ke Kanada, nah di Kanada itu terkenal dengan masyarakat yang sudah less cash society. Dia less menggunakan cash dalam transaksi, makanya disebut sebagai less cash society.
Hanya yang menarik di Kanada ini 55% transaksi di negara itu diselesaikan dengan tunai. Jadi even negara yang sudah cashless society masih lebih banyak transaksi diselesaikan dengan tunai. Faktanya kita gencar melakukan campaign yang kita sebut sebagai GNNT, Gerakan Nasional Non Tunai. Tapi setiap tahun itu pesanan cetak kita untuk uang kartal itu ke Peruri selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. In average rata-rata 12%. Jadi kita GNNT ini udah lama, udah berjalan lebih dari 5 tahun. Tapi di masa itu, di masa campaign itu, ternyata kebutuhan masyarakat akan uang tunai itu tetap meningkat. Jadi sama-sama tumbuh. Mungkin nanti ada penelitian yang mengatakan bahwa seandainya GNNT tidak gencar, mungkin pertumbuhan uang tunai ini tidak 12%, mungkin lebih tinggi dari itu. Tetapi ini tidak tergantikan. Saya ingin mengatakan gini ya, waktu ada Banknote Conference di Washington, ada seorang ahli uang yang sebagai profesional, dia mengatakan bahwa cash is still the king in the decade. Ini menarik sekali ini kalimat dia. Dia ngasih contoh gini, bayangkan kalau kita punya semua instrumen uang elektronik, kartu apa aja kita punya, ATM punya, kemudian kartu kredit punya, uang elektronik, flash, berisi punya. Di dompet kita banyak sekali kartu dan mungkin saldonya jutaan. Tetapi nggak tahu Resni di dompetnya kartunya banyak, ya kan? Keluar kuliah nggak ada uang tunai selembar pun, pasti nggak percaya diri. Saya pun begitu, kartu banyak di dompet saya ini, semua ada, saldo ada. Tapi saya tetap pegang uang tunai loh. Kalau nggak kayaknya gimana gitu ya? Kalau nggak tetap merasa nggak punya uang ya Pak? Karena begini, negara kita kan tidak merata infrastruktur. Karena pembayaran dengan non tunai itu kan perlu kanal, perlu edisi. Bayangin kalau kita ke Indomaret sih bisa pakai apa aja. Tapi kalau lu pergi ke tukang rokok, warung gitu, kasih flash, katanya si Mamang apaan nih katanya kan gitu. Benar. Tetap kita harus bayar dengan uang tunai. Jadi sih nggak tergantikan kayaknya, ya kan? Gitu sih kalau menurut saya. Gitu. Sampai sekarang belum ada penelitiannya dan kelihatannya masih belum tergantikan ya Pak ya? Belum tergantikan. Uang tunai itu masih tetap dibutuhkan. Hanya mungkin sekarang, ini kan sekarang ada pandemi COVID, ada beberapa orang khawatir uang ini bisa jadi perantara. Jadi kita harus hati-hati, protokol harus ketat. Jadi sebelum dan sudah pegang uang, kita nggak tahu uangnya berasal dari mana, ya cuci tangan. Kalau mau betul-betul menghindari itu, ya kita gunakan mobile banking. Dan mobile banking sekarang datanya 70% naiknya, hampir 2 kali lipat. Orang yang pakai mobile banking lebih banyak pakai mobile banking, orang yang nggak pakai mobile banking, dia cari tahu bagaimana caranya. Jadi ikutan. Karena ada kekhawatiran. Nanti ini kalau uang ini dari mana gitu udah berputar-putar gitu, jangan-jangan satu diantaranya gitu merupakan OTG, orang tanpa gejala yang dia sebetulnya udah terinfeksi dan itu menulari kita. Makanya ya kita dorong supaya masyarakat jadi ada berkah di balik itu ya, misalnya blessing in disguise. Nah, kalau ini kan udah mau setahun nih Pak, beberapa hari lagi Chris umurnya udah setahun di soft launching kemarin ya. Sejauh ini kalau kita lihat efek nih Pak, apakah keuntungan yang didapatkan si merchant ini semakin tinggi bertambah atau efeknya itu gimana Pak terhadap UMKM, konsumen segala macam? Ini lama-lama kayaknya nggak 30 menit nih. 30 hari. Pertanyaannya makin lama makin berat. Makin berat ya bener. Oke. Tadi saya bilang gini, mengapa itu satu QR untuk semua?
tentu ada lembaga yang bekerja. Kalau untuk yang GoPay, QR GoPay, karena infrastruktur dia, jaringan dia ya QR dia, ya kan? Tapi kalau misalnya apa, misalnya itu bisa untuk semua, tentu harus ada back office yang bekerja untuk itu supaya mereka sinkron kan. Namanya lembaga switching, dia men-switch. Jadi ini uang elektroniknya OVO, si merchantnya punya Krisnya dari GoPay. Ini antara OVO sama GoPay, dia harus bisa berkomunikasi, ya kan? Nah itu ada lembaga switching. Nah sebetulnya lembaga yang bekerja di di Kris ini bukan hanya lembaga switching yang utama, tapi ada lembaga servis, ada lembaga standar, macam-macam, ada 4. Nah, karena ada lembaga lain yang membuat dia itu bisa sinkron, maksudnya uang elektroniknya OVO dibaca oleh Krisnya GoPay gitu ya. Ya kan, ini kan perlu teknologi, perlu infrastruktur kan, maka merchant harus membayar, namanya merchant discount rate, MDR, flat 0,7. 0,7% dari transaksi. Jadi kalau kopi kenangan 1 cup berapa? 10.000. 18.000 harga. Mahal ya? Lumayan. Kopi sekarang begitu Pak. Modalnya paling 4.000 tuh. Modalnya 3.000 4.000 udah. Kita buka warung kopi aja ya. 18.000 orang mau beli tuh. Mau ya? 18 kopi 50.000 aja orang mau beli Pak. Starbucks. Itu mah kapitalis banget nih. Iya 50.000 lu bayangin aja, 50.000 makan 2 kali kan. Iya. Siang sama sore. Namanya Itu udah pakai ayam. Nah, ini kopi doang 50.000 kali makan. Nah, 18.000, maka yang diterima oleh, kalau customer-nya bayar pakai OVO atau pakai uang elektronik server base, maka yang diterima oleh si kopi kenangan tuh dikurangi 0,7% ke 18.000. Kecil ya? Kecil, nggak banyak sih. Untuk siapa? Ya untuk tadi lembaga switching, lembaga. Kan mereka harus memaintain. Sistem tuh harus dipelihara. Oke. Pertanyaannya, keuntungannya tergerus nggak? Tergerus dong, 0,7%. Tetapi ini yang menarik nih. Dan itu disadari oleh merchant, oleh kopi kenangan. Dia mendapatkan potensial buyer yang baru dong. Benar. Iya kan? Di kopi kenangan itu kita bisa loh, kalau ngopi bayarnya pakai uang elektronik, kita tinggal pindah di Kris aja. Kita ngopi ke sana yuk. Ya kan? Bayangin kalau kopi kenangan nggak ada instrumen itu. Bisa bayar pakai tunai atau pakai kartu, ya kan? Kalau seperti saya nih, atu-atu yang jenggot udah putih semua, mungkin senang tunai. Yang parubaya mungkin senang dengan flash. Yang milenial mungkin senang dengan OVO. Dan semua opsi dibuka oleh kopi kenangan. Kalau ada milenial ngopi bayar pakai uang elektronik server base disediakan Kris, itu menyebabkan banyak potensial buyer kaum milenial datang lebih banyak. Jadi apa yang dia bayar MDR itu jauh lebih kecil dibandingkan ada customer baru yang mau beli kopi gara-gara ada Kris. Iya benar. Belum lagi orang tertarik karena promo-promo yang dihadirkan sama si uang elektronik tadi. Benar. Ada apa sih, cashback, diskon, promo segala macam. Kan, gitu. Jadi kita pastinya harapannya semoga Kris makin lama makin populer, orang-orang makin paham gitu ya Pak ya. Oh itu jadi gini ya, kalau 18.000 kita bayar pakai OVO bisa 14.000 gitu? Bisa Pak. Oh gitu ya? Kadang ada promonya, saya suka nyari-nyari promo. Oh iya.
ini cowok diskonan. Ya bagaimana? Namanya juga mahasiswa gitu ya. Cowok diskonan. Iya. Terus ya apa lagi? Itu sih. Mungkin karena kita udah mau masuk ke penghujung waktu nih Pak. Harapan Bapak nih untuk Kris sendiri itu gimana? Ya, harapan ya. Hmm. Kalau harapan saya begini. Kita ini sekarang berada pada era digital, bener nggak sih? Betul. Disebutnya apa? 4.0 ya? 4.0. Omnichannel. Saya termasuk generasi kolonial yang harus beradaptasi dengan itu. Tahun 99 Alvin Toffler bilang kita akan memasuki abad milenium. Tahun 2000 itu disebutnya oleh Alvin Toffler abad milenium, di mana orang tidak dibatasi oleh dimensi tempat, dimensi waktu, dan dimensi ruang. Jadi 2025 itu kita sebetulnya untuk mengantisipasi perkembangan teknologi digital itu 2025 itu kita nanti akan virtual. Jadi kuliah dengan virtual, dengan Zoom, sekolah dengan Zoom, meeting seperti yang sekarang ini saya masih meeting dengan Zoom, ya kan? Iya benar. Itu 2025 loh kita pikirin. Tetapi dengan adanya pandemi ini ditarik 5 tahun ke Udah lebih depan. cepat. Ya. Sekarang udah begitu, ya kan? Berarti ya lebih cepat lagi digital, ya kan? Bayangkan kalau misalnya kita tidak beradaptasi dengan digital ini, kita nggak bisa bayar pakai kris nih milenial. Gimana rasanya tuh ya? Kayak apa? Kayak kita ada di zaman batu. PT keran Tropus erectus gitu. Zaman dulu, bayangin loh, ya kan? Hari gini, ya kan? Oleh karena itu saya dorong supaya anak-anak milenial, terutama anak-anak ini, sebetulnya bukan milenial aja. Kalau dibuka HP saya nih, apa yang saya nggak punya? Yang saya nggak punya apa coba? Ya, coba lihat. Saya GoPay ada, OVO ada, iya. Dana ada, ya kan? Padahal saya kolonial loh. Kalian masa milenial nggak punya? Kita punya, Punya ya? punya. Cuman perbedaannya di saldo. Saldo aja. Saldonya ya lain. Punya tapi Ya. saldo enggak. Nah ini karena diomongin saldo, saya mau bilang bahwa untuk saldo ini karena alasan keamanan dibatasi 2 juta. Nah, kenapa? Ini ada 2, ada yang unregister, ada yang register. Kalau misalnya mau dinaikin saldonya 10 juta bisa, tapi register dulu. Ya. Tapi kalau unregister ya 2 juta aja. Demi keamanan. Demi keamanan. Iya, Tapi 2 juta cukup dong buat sebulan. Cukup lah. Lebih. Iya kan? Nah, jadi harapan saya ke depan anak-anak milenial, gunakanlah uang elektronik yang server base ini, dan pada waktu transaksi pakai kanal kris. Oke. Gitu. Siap. Jadi kalau saya bilangnya gunakan kris, pakai kris, ya sebetulnya itu hanya kanal saja. Lu mesti punya dulu. Ya benar. OVO-nya mesti punya. Jangan sampai gini, orang misleading. Kris itu ada promonya nggak? Dikirain kris itu adalah setara dengan OVO kan? Benar. Padahal bukan. Itu hanya kanal seperti halnya edisi untuk iya, uang iya. elektronik dan kartu debit. Oke, siap. Itu Jadi sih semoga- harapannya gitu sih. Terus berkembang lah Pak ya. Terakhir nih Pak, singkat mungkin boleh pesan buat kita-kita nih anak-anak Genbi Riau 2020 atau umumnya buat mahasiswa seluruh Indonesia lah Pak. Ya. Pesan saya untuk anak-anak Genbi, yang pertama, ingat bahwa kita ini sekarang berada pada era digital dan itu tidak bisa dibendung, gitu ya. Maka saya berpesan supaya gunakanlah teknologi digital ini, termasuk untuk yang transaksi pembayaran. Ya. Transaksi pembayaran yang sekarang paling populer kalau di kalangan milenial adalah uang elektronik server base.
dan kanal yang digunakan cuma satu, hanya kris saja, semuanya bisa gitu. Jadi pesan saya bagi teman-teman milenial nih yang belum punya uang elektronik server base, masuk ke Play Store, download aplikasinya, pilih apa yang nyaman, tanyain yang banyak promo mana, Betul. tanya Yulio, yang banyak cashback mana, yang banyak diskon mana. Lumayan ngerti lah saya, Pak. Karena itu jujur ya, to be honest, itu menghemat loh, Betul. dan banyak banget kita menghematnya. Jadi kalau misalnya saya sering kalau pakai GoPay itu pesen, kalau mahasiswa kan nggak pesen KFC ya, pesennya RG. RG bener. Burger. Murmur, iya. 25.000 dapatnya 2 ayam, 1 nasi, 1 cola. 1 cola. Iya. Kolanya banyakan airnya daripada kolanya ya. Banyak es batunya. Sama es batunya. Bener. Nah, terus pesen satu nasi lagi karena nggak cukup, satu nasi Aduh, kecil sayang banget tuh. ya kan? Nah, itu 25.000 kan. Itu kalau ada promo bisa 20.000 potong. Kan keren banget, Enak, 20.000 2 ayam 2 nasi. Iya kan? Itu tips Bisa anak makan kos. bisa makan siang sama malam. Ya kan? Itu 20.000, Bro. Ya kan? Kenapa enggak sih? Kalau lu bayar pakai cash atau bayar itu udah lu kesono naik motor ke RG Sutomo. Panas sih. Panas ya kan. Minyak Hondanya udah berapa? Belum nanti kalau bocor bannya. Iya. Iya kan? Benar. Lu mendingan di rumah aja, Bro. Lu bisa selonjor kan. Rebahan, pencet-pencet, ya kan? Habis itu datang sendiri. Cuman 20.000. Betul. Mengapa enggak sih? Gitu. Oke, siap itu aja. Iya. Pak, terima kasih banyak Siap. atas penjelasannya tadi, informasinya, terus ujangan-ujangan buat anak kosnya juga itu luar biasa, Pak. Banyak anak kos ya. Bener. Dan pastinya semoga nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan, kita mungkin bisa ngopi bareng ya, Pak. Siap. Siap. Dan buat Sobat Genbi nih, itu dia tadi ngobrol-ngobrol kita barengan sama Pak Asral Marsuri, Kepala Divisi Sistem Pembayaran Pengelolaan Uang Rupiah dan Satuan Layanan Administrasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau. Panjang ya. Ya, nanti Sampai ngos-ngos kehabisan nafas. nanti kita ketemu lagi di podcast di episode 2. Buat Sobat Genbi jangan lupa follow Instagram dan juga Twitter Genbi Riau di @genbiriau dan juga channel YouTube-nya di Genbi Riau. Dan kita ketemu lagi. Subscribe, like, and share. Siap. Mantep banget deh, keren. Oke deh, kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.